welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan buat soal dan pembahasan UTBK 2025 tentang penalaran umum ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan atau kelamaan, teman-teman bisa atur sendiri dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya nih teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah. Kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita mulai. Stop. Yang ditanya adalah pernyataan yang pasti benar ya teman-teman. Kita lihat yang A. Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Ini kurang pas ya teman-teman. Tidak ada di dalam pernyataan. B. Kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi kurang nyenyak. Ini juga tidak ada. C. Orang yang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Tidak ada pembahasan tentang gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap ya teman-teman. Ini juga salah. D. Nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Ini juga kurang pas. E. Sebagian orang yang tidur tengkurap, dengkurannya berkurang. Nah, di sini ada ya teman-teman, yang poin E ada di dalam pernyataan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa opsi E merupakan kunci jawaban karena informasi pada soal menyebutkan bahwa tidur tengkurap dapat mengurangi dengkuran sehingga bagian orang atau tidak semua orang yang tidur tengkurap berkurang dengkurannya. Itu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika ingin membantu, maka harus ikut mengangkat. Jika ikut mengangkat, maka perlu bergantian. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Jika ingin membantu, maka harus ikut mengangkat. Jika P, maka Q ya teman-teman. Jika ikut mengangkat, maka perlu bergantian. Ini Q-nya. Maka perlu bergantian. Ini R-nya ya teman-teman. Langsung aja untuk poin yang sama, maka harus ikut mengangkat. Dan jika ikut mengangkat, ini langsung kita coret aja ya teman-teman. Jadi jawabannya, jika ingin membantu, maka perlu bergantian. Nah, kita lihat nih dari opsi A, B, C, D, dan E, mana yang pas sesuai dengan pernyataan. Untuk poin A, semua yang bergantian ikut mengangkat. Ini ada ikut mengangkatnya, kurang tepat ya teman-teman. B, semua yang bergantian tentu ingin membantu. Ini yang ada cuman bagian P-nya doang ya teman-teman. C, semua yang ingin membantu perlu bergantian. Ini kita simpan dulu. D, sebagian yang ikut mengangkat ingin membantu. Ini sama dengan poin B, kurang pas. E, sebagian yang ingin membantu perlu bergantian. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, premis pertama, jika ingin membantu maka harus ikut mengangkat.
Premis kedua, jika ikut mengangkat maka perlu bergantian. Jadi kesimpulannya, jika ingin membantu maka perlu bergantian. Atau semua yang ingin membantu perlu bergantian. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika pergi ke Semarang, maka melewati Magelang. Jika melewati Magelang, maka harus melewati jembatan Pabelan. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, kita mulai. Stop. A. Sebagian yang datang ke Semarang melalui jembatan Pabelan. B. Sebagian yang pergi ke Magelang melalui jembatan Pabelan. C. Semua yang melalui jembatan Pabelan tentu berpergian ke Semarang. D. Semua yang berpergian ke Semarang harus melalui jembatan Pabelan. E. Semua yang tidak berpergian ke Semarang tidak melalui jembatan Pabelan. Jawaban yang tepat dari kesimpulan pernyataan tersebut adalah yang D ya teman-teman. Semua yang berpergian ke Semarang harus melalui jembatan Pabelan. Untuk pembahasannya bahwa premis pertama, jika pergi ke Semarang, maka melewati Magelang. Premis kedua, jika melewati Magelang, maka harus melewati jembatan Pabelan. Maka kesimpulannya, jika pergi ke Semarang, maka harus melewati jembatan Pabelan. Atau semua orang yang datang ke Semarang melalui jembatan Pabelan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku bisa komen di bawah ya, kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, next. Sekarang ini penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan banyak dilakukan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu menghasilkan efisiensi sebesar 20% sampai 30% setiap tahunnya. Berdasarkan paragraf di atas, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen tersebut? Kita mulai. Stop. A. Masyarakat menjadi lebih hemat saat memakai kendaraan ramah lingkungan. B. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. C. Kendaraan ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. D. Banyak produsen yang memakai teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. E. Perusahaan minyak telah berhasil menciptakan bahan bakar minyak yang lebih efisien secara lingkungan. Nah, pertanyaannya berdasarkan paragraf di atas, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen tersebut? Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Untuk pembahasannya, jawaban B menjadi asumsi yang mendasari argumen karena menyebutkan bahwa penggunaan kendaraan ramah lingkungan telah meningkat di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan telah meningkat. Karena jika tidak, penggunaan kendaraan ramah lingkungan tidak akan menjadi populer. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 5, soal nomor terakhir ya. Buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun, buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Untuk itu, jika memiliki batu ginjal, sebaiknya kita tidak mengonsumsi buah bit secara berlebihan. Berdasarkan informasi tersebut,
Manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Kita mulai. Stop. A. Buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. B. Kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. C. Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. D. Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. E. Walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Nah, pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Kita cari jawabannya yang salah ya teman-teman, yang kurang tepat dengan pernyataan. Yang kurang tepat dengan pernyataan adalah yang D ya teman-teman, konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Untuk pembahasannya bahwa dalam informasi disebutkan bahwa konsumsi buah bit yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan risiko terkena batu ginjal, sehingga jawaban D pasti salah. Di sini kalau yang D pernyataannya tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan, padahal di sini di pernyataan menyebabkan peningkatan risiko terkena penyakit batu ginjal. Jadi yang D ini jawabannya kurang pas ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes penalaran umum UTBK. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.